Salam, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu untuk bersama berbagi firman, sharing firman kepada semua, siapa saja pun yang merindukan pendalaman tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama dan yang akan datang lagi kedua kali. Kedatangan Yesus yang pertama adalah berbagi tentang penyelamatan yang sempurna. Yesus menyucikan umat manusia dari segala dosa dan juga membebaskan dengan sepenuhnya. Masih banyak yang akan disampaikan untuk itu, sehingga nanti akan secara terus-menerus itu dibuat beberapa judul khotbah lagi untuk menerangkan keselamatan yang sesungguhnya. Dalam kedatangannya yang kedua adalah sebagai gembala, dalam arti untuk meningkatkan orang-orang yang sudah diselamatkan sehingga disebut sampai masuk dalam kedewasaan rohani sepenuh dalam Kolose 2 ayat yang ke-10 dan juga dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 15, sampai benar-benar berdiri di atas segala kebenaran firman, tidak akan diombang-ambingkan oleh pengertian-pengertian yang salah, pengajaran-pengajaran yang salah, tapi dengan kokoh berdiri teguh kedewasaan rohani, dan hanya yang demikian yang bisa siap untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali bukan lagi menyelamatkan dari dosa, bukan lagi membimbing untuk di dalam kedewasaan, tapi di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21, gereja yang sudah didewasakan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, sama seperti dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Gereja atau umat Tuhan yang tidak bercacat celah. Dan di dalam Filipi pasal yang ketiga itu disebut, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkannya segala sesuatu kepada dirinya. Inilah yang Tuhan akan perbuat pada kedatangannya yang kedua kali. Gereja yang sudah masuk dalam kedewasaan, gereja yang sudah meningkat rohaninya, itulah yang akan mendapat pengubahan tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia, sehingga di dalam peningkatan pendewasaan gereja Tuhan itu adalah tiap hari harus mengalami pembaruan. Jadi secara terus-menerus mengalami pembaruan. Di dalam Filipi atau Kolose pasal yang kedua ini ayat 10, ya kita semua ya selalu mendapat pembaharuan, sehingga benar-benar pada saat itu disitulah kesatuan daripada umat-umat Tuhan itu disebutkan dalam Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat,
orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Inilah yang kita akan pergumulkan, perjuangkan. Inilah yang bersama-sama kita akan berbagi. Inilah yang bersama-sama kita akan seringkan. Bagaimana untuk terus-menerus dibarui sampai tidak bercacat celah. Untuk bisa mendapat tubuh yang baru yang serupa dengan Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Inilah yang saya rindukan dalam tiap-tiap tema dari khotbah-khotbah yang akan terus berlanjut di YouTube ini. Selagi Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, maka tidak akan berhenti-henti, terus akan dikumandangkan lewat YouTube ini. Sehingga benar-benar banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, boleh digembalakan, didewasakan sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita diubah segambar dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh kita yang hina diubah menjadi sama dengan tubuhnya yang mulia. Itu jelas sekali di dalam Filipi pasal yang ketiga tadi ayat 20 dan 21. Untuk itu biar Tuhan tolong kita dan mohon dukungan juga dalam segala hal, mendukung YouTube ini. Biar bersama kita akan memberitakan firman sampai ke ujung bumi. Dan dengan itu kita bersama-sama diberkati Tuhan. Dan siap bersama nanti kita akan dalam kerajaan 1000 tahun di bumi. Selanjutnya kita akan masuk di Yerusalem baru. Inilah tujuan membuat YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, Maranatha, datanglah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.